Yo di kata Muji. Gimana kabar kalian? Untuk kalian yang udah ngeklik video gue, super thanks banget gitu. Gue yakin video gue ini tiba-tiba aja muncul gitu loh di beranda kalian waktu kalian mencari-cari konspirasi ataupun mencari hal-hal aneh gitu loh di internet. Dan sekarang kita bahas apa itu fiat money. Sebenarnya gue itu pengen ngeluarin unek-unek ataupun keresahan gue. Karena kalian pernah nggak ngerasain duit di dompet cepat banget hilangnya? Jangan-jangan bukan karena kalian boros, tapi ada yang main di belakang layar. Federal Reserve, bener bank sentral atau penguasa bayangan ekonomi dunia. Yuk kita bedah. Jadi gini bre, banyak yang belum tahu kalau Federal Reserve alias the Fed itu bukan bagian dari pemerintahan Amerika Serikat. Padahal lembaga ini yang ngontrol suplai uang, suku bunga, dan kebijakan moneter global. Federal Reserve dibikin tahun 1913 lewat Federal Reserve Act. Tapi anehnya, pemilik sahamnya malah bank-bank swasta. Nah ini yang bikin muncul teori konspirasi. Beneran buat stabilitas ekonomi atau cuman buat ngejaga kepentingan segelintir orang kaya? Menurut teori ini, ada sekelompok elit bankir yang pegang kendali penuh atas the Fed. Nama-nama kayak keluarga Rothschild, Rockefeller, sama Morgan sering banget muncul. Mereka dituduh manfaatin sistem fiat money buat ngeprint uang tanpa batas dan ngeruk keuntungan lewat utang negara. Gua punya 3 petunjuk yang mencurigakan. Yang pertama itu rapat rahasia di Jekyll Island. Tahun 1910 ada rapat rahasia di Jekyll Island, Georgia. Katanya di sana beberapa bankir top bikin rancangan buat ngejagain kekayaan mereka dari krisis ekonomi. 3 tahun kemudian lahirlah Federal Reserve. Kebetulan, mungkin iya, mungkin enggak. Yang kedua, utang negara yang nggak kelar-kelar. Sejak the Fed berdiri, utang Amerika malah makin gila-gilaan. Banyak yang curiga ini memang sengaja dibikin buat ngejebak pemerintah lewat utang berbunga. Dan ingat bre, bunga ini dibayarnya pakai pajak rakyat. Yang ketiga, audit yang ditolak terus. Sampai sekarang nih, the Fed nggak pernah diaudit secara penuh. Banyak proposal audit yang diajukan ke Kongres, tapi semuanya mental. Nah, kalau benar besi, kenapa takut diaudit kan? Pertanyaannya, kalau emang the Fed cuma alat buat jaga stabilitas ekonomi, kenapa banyak kebijakan mereka yang malah bikin resesi? Kenapa juga mereka bisa ngeprint uang seenak jidat tanpa backup emas? Atau jangan-jangan semua ini emang bagian dari rencana besar buat ngendaliin ekonomi global? Nah, ngomong-ngomong soal backup emas, ada lagi nih hal yang membuat gue nggak kalah seremnya pas ngebaca, yaitu the gold standard hoax. Jadi gini, dulu uang yang beredar punya backup emas alias gold standard gitu. Intinya setiap lembar dolar yang punya jaminan emas yang bisa diuangkan kapan aja. Tapi tahun 1971, Presiden Amerika Serikat waktu itu Richard Nixon ngumumin kalau dolar nggak lagi dijamin emas. Sejak saat itu lahirlah sistem fiat money alias uang kertas yang nilainya cuma berdasarkan kepercayaan aja. Nah, teorinya mengatakan kalau keputusan ninggalin gold standard itu sebenarnya cuma akal-akalan buat ngeprint duit tanpa batas. Dan ini bukan asal nuduh bre. Coba pikir kalau nggak ada batasan emas, bank sentral bisa cetak uang seenak jidat buat nutupin utang negara. Ada yang bilang alasan Nixon ninggalin gold standard karena Amerika Serikat udah nggak punya cukup emas buat backup dolar yang beredar. Pasca Perang Dunia Kedua misalnya, AS ngutang banyak buat biaya perang. Jadi ninggalin gold standard dianggap solusi biar bisa cetak duit tanpa takut kehabisan emas. Tapi teori lainnya bilang ini emang sengaja dibikin buat ngerusak ekonomi global dan ngejaga hegemoni dolar. Dan gue masih punya 3 petunjuk yang mencurigakan. Yang pertama itu kasus Fort Knox, emas yang hilang gitu. Banyak yang curiga kalau cadangan emas di Fort Knox itu cuma mitos. Sejak tahun 1950-an nggak pernah ada audit transparan soal jumlah emas di sana. Ada yang bilang sebagian besar emasnya udah dijual diam-diam buat nutupin utang. Yang kedua, perjanjian Bretton Woods
awal konspirasinya nih gue bilang. Tahun 1944, negara-negara sekutu bikin perjanjian Bretton Woods yang ngeklaim dolar sebagai mata uang utama dunia dengan jaminan emas. Tapi setelah itu, malah Amerika Serikat yang ngeprint duit buat biaya perang Vietnam sampai bikin krisis dolar. Pas Nixon tutup jaminan emas, negara-negara lain cuma bisa gigit jari. Kebetulan, atau emang dari awal udah ada skenario buat ninggalin emas. Yang ketiga itu hiperinflasi dan utang tanpa batas. Sejak ninggalin gold standard, inflasi makin nggak ketahan. Utang Amerika juga makin gila-gilaan. Banyak yang bilang ini memang sengaja dibikin buat ngejebak negara lewat utang berbunga yang nggak mungkin bisa lunas. Nah, kalau dipikir-pikir lagi nih, semua ini kayak rantai yang nyambung, bre. The Fed bisa ngepin duit tanpa batas karena nggak ada lagi gold standard yang ngerem, dan ninggalin emas bikin dolar jadi raja tanpa tandingan di pasar global. Atau jangan-jangan ninggalin emas itu cuma langkah awal buat ngejaga kekuasaan dolar sebagai mata uang global. Nah, ngomong-ngomong soal kekuasaan dolar, ada lagi nih yang masih ngebebanin otak gua, yaitu petrodollar konspirasi. Jadi gini, setelah ninggalin gold standard, Amerika nggak kehabisan akal buat ngejaga nilai dolarnya. Tahun 1973, mereka bikin kesepakatan sama Arab Saudi buat ngejual minyak cuma pakai dolar. Dari sinilah istilah petrodollar lahir. Intinya kalau mau beli minyak, negara lain harus tukar mata uangnya dengan ke dolar dulu nih. Nah, ini bikin pemerintahan dolar terus tinggi, walaupun sebenarnya nggak lagi dijamin emas. Banyak yang curiga, perang di Timur Tengah bukan cuma soal minyak, tapi buat ngejaga hegemoninya petrodollar. Negara yang berani jual minyak pakai mata uang lain sering banget kena masalah. Contoh yang paling jelas, Irak sama Libya. Saddam Hussein pernah ngumumin mau jual minyak pakai euro. Nggak lama Irak diinvasi. Muammar Gaddafi contohnya mau bikin dinar emas buat jual minyak. Tiba-tiba ada pemberontakan yang ujung-ujungnya bikin Libya porak-poranda. Kebetulan, atau ada yang nggak mau bisnis minyak beralih dari dolar. Dan juga ada kasus Iran dan Rusia, musuhnya petrodollar. Iran dan Rusia pernah ngumumin mau jual minyak pakai mata uang lain kayak yuan dan rubel. Nggak lama sanksi ekonomi dari Amerika langsung turun. Banyak yang bilang ini bukan soal nuklir atau HAM, tapi lebih ke ancaman buat petrodollar. Sistem SWIFT yang dipakai buat transaksi internasional dikontrol Amerika. Jadi kalau ada negara ngelawan petrodollar, tinggal dikeluarin aja dari SWIFT gitu loh. Contohnya, Rusia kena sanksi SWIFT gara-gara konflik Ukraina. Kebetulan, atau memang biar nggak bisa jual minyak pakai rubel. 3. Cadangan devisa negara lain dipaksa simpan dolar. Karena minyak cuma bisa dibeli pakai dolar, negara-negara lain terpaksa nyimpen cadangan devisa dalam bentuk dolar. Ini bikin Amerika bisa ngeprint duit buat bayar utang tanpa takut inflasi parah di dalam negeri. Jadi Amerika sebenarnya hidup dari hutang yang dibayarin sama seluruh dunia lewat sistem petrodollar ini. Nah, kalau dipikir-pikir lagi nih, semua ini kayak mata rantai kata gue tadi. The Fed ngeprint duit, ninggalin emas, terus pakai minyak buat ngejaga permintaan dolar. Jadi apakah petrodollar cuma kebijakan ekonomi biasa atau emang strategi buat ngejaga Amerika tetap jadi raja finansial dunia? Gimana kalau semua ini cuma langkah awal buat ngarahin kita ke satu tujuan besar, yaitu digital currency agenda? Jadi gini, di tengah hancurnya kepercayaan sama fiat money, muncul wacana buat bikin mata uang digital yang dikontrol langsung sama bank sentral alias CBDC, Central Bank Digital Currency. Katanya sih biar transaksi lebih aman dan praktis. Tapi ada orang yang mengatakan ini cuma langkah buat ngejaga kontrol penuh atas peredaran uang dan privasi kita. Bayangin semua transaksi bisa dipantau. Nggak ada lagi yang namanya transaksi tunai buat ngumpet dari radar. Banyak yang curiga CBDC bukan soal efisiensi, tapi buat ngejaga kendali penuh. Soalnya kalau semua transaksi pakai mata uang digital resmi, pemerintah bisa nentuin siapa yang boleh beli, apa dan kapan. Dan jangan lupa semua transaksi digital pasti ninggalin jejak. Jadi kalau ada yang gak suka sama kebijakan tertentu, tinggal dibekuin aja saldonya. Nah, ngomong-ngomong soal pengendalian ekonomi, entah kenapa tiba-tiba aja gue keingat ada dua gitu loh. Yang pertama itu IMF dan yang kedua itu World Bank. Jadi kayak IMF dan World Bank ini kesannya kayak pahlawan ekonomi yang bantu negara-negara buat bangkit dari krisis. Ngasih utang, bantuan finansial, sampai program
restrukturisasi ekonomi gitu. Tapi ada juga yang bilang mereka ini sebenarnya cuma rentenir global yang ngejebak negara-negara berkembang dalam utang tanpa ujung. Ibaratnya mereka kasih obat yang justru bikin kecanduan. Banyak negara yang habis minjem ke IMF bukannya makin makmur, malah tambah sengsara. Syarat utangnya mencekik, privatisasi aset negara, potong subsidi, buka keran investasi asing gede-gedean. Yang lebih serem lagi, kalau nggak bisa bayar utang, mereka bisa maksa negara itu buat nurut sama kebijakan yang sebenarnya cuma nggak nguntungin segelintir orang. Contohnya apa? Yang pertama, krisis Asia di tahun 1997. Ingat krisis ekonomi Asia 1997 nggak, Bre? Banyak yang bilang IMF sengaja maksa negara-negara kayak Indonesia buat terima utang dengan syarat yang mencekik. Mulai dari privatisasi BUMN sampai liberalisasi pasar yang ujung-ujungnya bikin aset negara dijual murah ke investor asing. Kebetulan atau memang dari awal udah disiapin buat ngaruk kekayaan negara berkembang. Yang kedua, buku Convention of Economic Hitmen. John Perkins, mantan konsultan ekonomi, ngaku kalau tugasnya dulu itu ngejebak negara-negara berkembang lewat utang gede. Begitu nggak bisa bayar, negara itu dipaksa buat ngasih izin eksploitasi sumber daya alam. Kata Perkins, ini semua bukan teori konspirasi, tapi emang skenario terstruktur yang disetujui elit-elit global. Jadi beneran ada rentenir berkedok penyelamat. Yang ketiga, syarat-syarat aneh. Setiap kali ada negara yang minjem ke IMF, pasti ada syarat kayak reformasi ekonomi lah, yang maksa privatisasi, cabut subsidi rakyat lah. Hasilnya bukan nambah makmur, yang ada malah hutang nambah dan kesenjangan makin lebar. Kayaknya siapapun yang bikin aturan ini ngerti banget gimana caranya bikin negara berkembang gak bakal bisa lepas dari utang. Dari yang udah panjang lebar nih yang gue ceritain sama kalian itu kan, gue mikirnya itu semua kayak puzzle gitu ya, yang lama-kelamaan makin kebaca gitu. Duit dicetak tanpa batas, dolar dijagain pakai minyak, negara-negara berkembang dijebak lewat utang. Terus ada mata uang digital yang pelan-pelan ngerahin kita ke kontrol penuh. Tapi ada yang lebih menarik buat dibahas nih, soal siapa sebenarnya ngendalin semua ini. Nah, ngomong-ngomong soal kendali, pernah kepikiran gak siapa yang punya kuasa buat ngeprint duit tanpa batas dan nentuin arah ekonomi dunia? Jawabannya jelas, Bank Sentral. Di Amerika ada The Fed, di Eropa ada European Central Bank, terus di negara-negara lain juga punya versi masing-masing. Tapi anehnya, bank sentral ini sifatnya independen kayak BI. Nggak tunduk sama pemerintah, malah pemerintah yang kayaknya nurut banget. Nah, mulai kebayangkan kenapa banyak teori konspirasi yang bilang kalau bank sentral ini sebenarnya bukan buat nolong ekonomi, tapi buat ngejaga kepentingan segelintir orang aja. Banyak yang kira The Fed itu bagian dari pemerintah Amerika, padahal sebenarnya bukan. The Fed lebih mirip perusahaan swasta yang punya wewenang ngeprint dolar dan nentuin suku bunga. Dan yang lebih mencurigakan lagi, pemilik sahamnya siapa? Gak pernah jelas sampai sekarang. Ada yang bilang saham The Fed itu dikuasai segelintir keluarga bankir yang punya pengaruh gede kayak Rothschild, Rockefeller, sampai Morgan. Jadi kalau mereka yang megang kendali, gak heran kalau kebijakan The Fed lebih banyak untungin perbankan daripada rakyat biasa. Kalau ngomongin lagi nih soal keluarga Rothschild, pasti nyerempet teori konspirasi yang levelnya udah mitos. Ada bilang kalau mereka ini penguasa bayangan yang megang kendali hampir semua bank sentral di dunia. Mulai dari Eropa sampai Amerika, semua kebijakan keuangan gak bakal jalan tanpa restu mereka. Ada buktinya ya? Kita gak bakal nemu bukti yang terang-terangan, bre. Soalnya kalau memang bener, gak mungkin mereka ngebiarin jejaknya kelihatan. Tapi anehnya, tiap kali ada krisis ekonomi, malah bank-bank gede yang kelihatan untung kebetulan atau emang ada mainin dari balik layar. Nah, kalau kita gali lebih dalam, ada lagi yang lebih mencurigakan, yaitu BIS alias Bank for International Settlements. Banyak yang nyebut BIS ini sebagai bank sentralnya bank sentral. Jadi mereka yang ngatur gimana bank sentral di setiap negara mainin suku bunga, ngendaliin inflasi, sampai ngeprint duit. Dan lucunya, kantor pusatnya di Swiss, negara yang terkenal netral tapi sebenarnya punya banyak rahasia. Teori konspirasinya bilang BIS ini yang bener-bener megang kendali buat ngejaga sistem keuangan global tetap sesuai rencana. Kalau dipikir-pikir, semua ini kayak jaring laba-laba yang pelan-pelan nutup brek.
Duit dicetak tanpa batas, utang dijebak sama IMF, transaksi mode kontrol CBDC, terus sekarang bank sentralnya sebenarnya independen tapi malah nurut sama bankir-bankir gede. Kalau memang semuanya benar, ini bagian dari skenario yang udah disusun. Berarti kita ini cuma pion di papan catur yang lebih gede kan? Jadi gimana bre? Ini semua cuma teori konspirasi liar atau emang udah disiapin dari awal? Kalau kalian punya teori sendiri, tulis aja di kolom komentar. Gue mah udah ngeri untuk lebih dalam lagi. Adios dari kata emoji, bye-bye. Ada cerita tentang kejahatan nyata secara rahasia. Hati berdebar mendengar horor, konspirasi dunia tak pernah tidur. Cerita rakyat penuh teka-teki, pengalaman mistis tidak bisa dimengerti.